kita udah balik lagi sama Mas Bim Bim. Sesuai janji kita kemarin. Janji mana? Janji manismu. Jadi kita kemarin sebenarnya udah shoot nih sama Mas Bim Bim. Udah videonya nih ntar kita tayangin. Nah, kali ini kita ada cerita lagi nih. Kita sama Mas Bim Bim lagi nih. Nah, ini beda nih, bukan tentang perbuaan, tapi ini cerita nyata dari Mas Bim ya. Cerita nyata 11 tahun ya Mas. Pasti nih. Jadi gini. Dan fenomenal Mas. Ya. Jadi videonya kayak barusan. Videonya itu kresek-kresek gitu, noise banget ya men. Iya. Terus parah. Jadi hampir suaranya Mas Bim Bim kita berdua pun nggak kedengeran gitu loh. Dan kita makanya coba tag ulang buat kalian semua biar bisa dengerin langsung nih ceritanya gimana sih gitu loh. Iya. Karena lewat video kemarin itu kan kita kan sebenarnya mengenal 11 tahunnya Mas Sinyo atau Andika Lestana Putra itu. Gitu sih men. Tepat hari ini sih. Tepat hari ini ya. Tanggal 2 ya. Tanggal 2 Agustus. Tahun yang lalu. Kemarin itu ya kita udah tag, terus beberapa kejanggalan yang kayak tadi kita lihat video itu, ada suara-suara apa kayak di puncak Kayak gitu, angin, badai gitu. Angin badai kenceng gitu. Padahal kita tahu sendiri kemarin Mas, kita di indoor ya. Iya. Indoor. Terus ada beberapa Indoor. videonya yang tiba-tiba ngeblank ya. Ngeblank hitam aja, tapi suara kita sebenarnya masih ada gitu. Iya. Tapi ngeblank hitam aja, bener-bener kayak yang video tuh direkam sama Oh iya, pas Mas- kejadian ya. pas di puncak itu. Bener. Jadi kan sempat ngeblank gitu kan. Nah itu kalau kita kemarin ngeblanknya hitam Mas. Hitam, tapi suaranya tetap masih ada. Ditambah suara noise angin gitu sih. Ya mudah-mudahan itu emang kesalahan teknis lah ya. Iya, Mudah-mudahan sih gitu loh. mudah-mudahan. Positifnya gitu aja sih kita. Tapi yang Kevin jernih ya. Yang Kevin sama Mas Bimi malah Jadi bagus banget. banget, Jadi gitu, banget. jernih gitu, nggak ada Aman. masalah. Makanya kita kan di satu lokasi sebenarnya kemarin kita shoot. Cuman yang video satunya lagi yaitu suaranya noise. Makanya hari ini kita coba ulang lagi, Iya. coba ngasih tahu informasi yang benar sebenarnya tentang kejadian waktu itu sih. Bener. Intinya gitu. Ada video yang kita upload, video dari tim dokumentasi Mas Bim Bim ya, waktu ke Semeru tahun 2009, dan ada narasi-narasi yang sebenarnya kita mikirnya ini harus disampaikan juga, biar videonya nggak jadi perdebatan nih, gitu. Info lebih detailnya sekarang kita bahas sama Mas Nah, Bim Bim. buat kalian nih yang belum tahu siapa, coba Mas Bimim kenalin lagi Mas. Oh ya, nama saya Iqbal Wilianto. Udah dari Setrajana dulu aktif di Pecinta Alam tahun 2005. Sampai sekarang sih masih aktif kegiatan. Jadi kita coba flashback ya 11 tahun Terus yang 11 lalu. tahun yang lalu, 2 Agustus 2009. Sekarang kan 2 Agustus 2020. 20 benar. Jadi flashback 11 tahun yang lalu mungkin agak lupa ya, wajar Agak ya. lupa Jadi, dikit. tapi coba saya ingat-ingat lagi. Jadi kejadiannya itu awalnya itu kan tujuan kita ke Semeru itu untuk merayakan perpisahan ya. Ibaratnya ada temen nih satu angkatan saya lulus. Nah, dia mau balik ke kampung ke Sumatera. Udah deh, terakhir kita naik gunung dulu Rayain nih. bareng-bareng. Rayain bareng-bareng. Waktu itu pilih dah dia pingin naik Semeru. Dia milih ke Semeru tuh Semeru, emang. Dari awal pingin dari Semeru. awal Mas. Semeru. Iya, terus Karena ibaratnya puncak tertinggi lah ya di Jawa itu Semeru. Terus waktu itu yang berangkat paling cuma berapa orang ya. Pertama itu persiapannya kan saya, kemudian ada Andri, kemudian ada dari teman Surabaya ada 2 orang, si Ade sama si Aska Mahameru. Nah yang junior saya ini yang 3 orang nyusul, dalam artian awalnya nggak niat ikut ke Semeru. Iya. Tapi kemudian pas Hamin berapa ya, Hamin 2 atau Hamin 1 itu saya lupa. Mereka di secret kan packing juga tuh, packing. Akhirnya ikut, ya udah kita ikut. Kenapa mereka juga ikut? Mereka kan sebenarnya juga udah punya basic tuh, basic naik gunung. Sebelumnya juga udah beberapa kali naik gunung, kayak Merapi, kemudian Gede Pangrango dan lain-lain.
Jadi kita dari Jogja itu berangkat tanggal Berarti 7 orang ya mas? dari Jogja berlima. Berlima. Ah, Papali yang naik? berenam. Papali yang naik? Tujuh. Jadi jemput temen kan di Surabaya ada tuh juga yang mau ikutan. Berarti Mas Sinyo ini salah satu ibarat anggota mudanya Mas ya? Iya, anggota Yang 3 muda. orang tadi yang ikut itu ya? Juniornya Mas Bimbing. Junior. Jadi waktu itu kita berangkat tanggal 24 Juli. Waktu itu hari Jumat kalau nggak salah sih, hari Jumat. Naik kereta Gaya Baru Malam waktu itu. Waktu itu dari GBM, stasiun dari Lempuyangan. Lempuyangan ke Gubeng, Surabaya. Kita naik kereta jam 9 malam, nyampe Surabaya otomatis kan pagi tuh. Benar. Kita stay dulu mampir dulu tuh ke Unair, Wanala. Mampir di Unair, baru sorenya kita lanjut perjalanan ke Malang. Dari Malang nyampe itu udah malam tuh, sekitar jam 8, jam 9 malam. Nyampe Tumpang, niatnya ngecamp. Dalam artian ngemper lah ibaratnya kan, Mapala biasa duluan ngemper sambil nunggu pagi, karena berdasarkan informasi kan kita juga cari informasi tuh sayur yang ke atas, truk sayur itu biasanya pagi. Benar. Baru turun dari angkutan mau ngemper, tiba-tiba ada truk sayur tuh depan ngajakin kita. naik. Mau kemana mas? Ke Ranupane. Udah ikutan aja sekalian. Jadi enak banget tuh, kagak bayar lagi tuh. Jadi Mas turun angkot tuh langsung ada truknya itu. Jadi kalau waktu itu kan sedikit cerita nih teman-teman. Waktu itu kan kalau saya pun kan ke sana mesti ngemper dulu tuh. Mesti nginep di rumah warga di daerah Tumpang. Karena besok paginya baru ada. Nah, Mas langsung ada tuh. Langsung ada. Malam itu langsung ada. Terus kita akhirnya nyampe Ranupane itu kan malam. Kita akhirnya ngecamp di base campnya. Baru kemudian hari Sabtu pagi. Minggu pagi. Karena Jumat Sabtu. Minggu pagi kita langsung pendaftaran tuh. Jadi memang kondisi waktu itu base camp Semeru tuh sepi ya, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan ngantri ya. Ngantri dan emang jubel-jubel mas. Kalau sekarang. Jadi kita cuman paling berapa rombongan kecil lah. Waktu itu ada, kalau pas saat itu hari itu pendaftaran kita cuman satu kelompok kita doang. Oh, waktu pendaftaran awal tuh satu kelompok mas, 7 orang itu aja. 7 orang. Terus kita akhirnya udah pendaftaran, ngurus retribusi dan sebagainya. Kemudian baru tuh meluncur dari Ranupane ke Ranukumbolo, karena kita planning ngecamp di Ranukumbolo. Ngecamp di Ranukumbolo, jadi nggak ada yang aneh sih sebenarnya. Nggak ada yang aneh. Sedikit cerita sih mas, kalau misalkan berdasarkan informasi, si Andika ini memang junior ya, bukan yang sweeper atau apapun ya? Bukan, jadi kalau kan sweeper kita ada tuh si Ade. Ade, terus paling depan ganti-gantian saya sama si Andri. Nah, yang junior-junior kita ini di tengah. Pasti di tengah. Karena gini mas, ada informasi nih, beberapa informasi di saya cari-cari lah ya. Si Andika nih sweeper pertama. Terus ada juga teman-teman yang bilang kejadiannya 2 Agustus 2015 mas. Padahal kan kita tahu 2009 kan. 2009. Gitu. Ini klarifikasi aja, nih men teman-teman gitu loh. Jadi posisinya memang selama pendakian almarhum maupun junior-junior saya itu posisinya di tengah. Dan juga dari segi perlengkapan dan peralatan kita standar ya. Dalam artian semua bawa carrier, tenda kita bawa 3 bahkan. Tenda kita bawa 3, kemudian ada kita masing-masing orang bawa peta, kemudian ada kompas, protaktor ya, alat navigasi darat lah. Bahkan lengkap lah ya. Karmantel juga bawa kita. Karmantel, webbing, terus tali-tali kecil bawa itu. Peta, kompas semua bawa tuh berarti ya. Bawa fluid juga, pokoknya lengkap. Jadi kan kalau sebelum berangkat gunung kan ada manajemen peralatan tuh. Biasanya ada checklistnya tuh. Ini udah. Ya sebenarnya secara peralatan pun lengkap, secara perjalanan pun sebenarnya udah step by stepnya udah rencana lah mas ya. Udah planning. Nyampe minggu siang kita udah di Rakum, ngecamp lah biasa kan.
dulu sepi, memang benar-benar sepi. Nggak ada tim Nggak lain. ada tim atau- lain yang diriin tenda, cuman ada ketemu satu tim dari Bandung. Wah, ada satu tim lagi. 3 orang. Oh, 3 orang doang. 3 orang dia, 3 orang. Cuman selama perjalanan dari Ranupane ke Ranukumbolo memang ketemu rombongan sih, ada beberapa rombongan. Kayak ada ibu-ibu habis dari puncak, rombongan tuh. Cuman mereka pakai porter ya, pakai porter. Tapi udah posisi turun mereka. udah posisi turun. Gimana Bu? Nyampe puncak? Nyampe, nggak tahu ya nyampe apa enggak. Bener. Cuman bilang nyampe Mas, bagus, cerah gitu. Oh ya. Terus di Ranukumbolo kita stay ya, mandi-mandi. Kalau sekarang kan nggak boleh tuh. Sekarang mah digebukin. Nah, Ki. karena Kalau mungkin sekarang banyak ya. Iya. Banyak pendaki. Kalau dulu kan benar-benar sepi ya. sekarang Enak. bener. Jadi kita stay di Ranukumbolo. Nah selama ngecamp nih, almarhum itu nggak pernah mau tidur di dalam tenda. Oh, si Masinyo ya. Hmm. Masinyo Andika Sena Putra ini selama pendakian tuh nggak mau tidur Nggak di mau dalam di dalam tenda. tenda karena memang dia alasannya pingin apa? Kan cerah tuh langit, banyak bintang ya, pingin menikmati lah ibaratnya. Tapi semuanya mandi Mas ke Ranukumbolo. kecuali dia. Malah kecuali dia nggak mandi juga. Makanya pas di Ranukumbolo, Mas besok dari puncak temenin ya mandi di Ranukumbolo. Oh, dia pesan ke Mas Bim. Itu pesannya terakhir tuh Pesannya. ya. Terus hari Senin pagi kita kemas-kemas, packing, mulai tuh ke target kita selanjutnya ke Arcopodo. Jadi sambil perjalanan itu sambil lihat peta, oh ini Gunung Kepolo, oh ini Rorombung. Navigasi, jadi kelihatan tuh sambil belajar lah gitu kan sambil ini. Nah, nanti kalau dari puncak kalau tersesat patokannya ini Gunung Kepolo. Gitu. Jadi sambil jalan kita sambil lihat-lihat peta. Terus kemudian nyampe Kalimati. Tadinya mau gimana nih, mau ngecamp di Kalimati atau di Arcopodo? Udah nanggung Arcopodo aja dah. Arcopodo. Di Kalimati kita ke Sumber Maning ngambil air dulu, baru kemudian trek ke Arcopodo. Nah di Arcopodo sendiri bareng tuh sama rombongan dari Bandung, ngacampnya juga bareng. Yang orang Bandung 3 orang tadi. 3 orang tadi, yang cewek 1 sama cowok 2. Kita masak mewah malam itu tuh, kayak pesta. Ya ngabisin logistik lah ya. Ibaratnya kan sebelum summit lah ya. Bener. Kita masak mewah. Nah, almarhum juga tetap tidur di luar, Padahal nggak mau di dalam tenda. Padahal tenda pun ada 3 ya, Mas. Ada 3 tenda. Dan posisinya kan waktu itu kemarau tuh, dingin kan. Iya, pasti lebih dingin. Tapi dia nggak masalah Dia tuh tetap keluar. pakai jaket biru itu, pakai jaket udah tidur. Terus kemudian kita briefing, malamnya briefing. Kita mau jam 9 kita udah istirahat tuh. Jam 9 udah istirahat karena pagi kita bangun jam 2 itu bangun untuk ngejar puncak. Jadi jam 2 pagi bangun hari apa tuh? Selasa ya. Hari Selasa tanggal 28 di Arcopodo mulai tuh trekking kita. Nah, itu kan dulu kan banyak longsoran. Nah, itu kepake juga tali tuh. Kepake juga buat tali, webbing dan sebagainya tuh. Jadi bareng rombongan si Teteh itu yang tim Orang Bandung, Bandung. orang Bandung. Jadi juga bantuin turun dia. Berarti dia ikut puncak juga tuh. Nah, kan aku di posisinya di depan nih. Nah, sweeper ada si Ade karena Ade memang style itu slow, pelan, menikmati, jalan tuh menikmati. Makanya cocok di sweeper ya. Sweeper, dan dia juga kan jam terbangnya udah kemana-mana juga kan. Nah, pas dikira saya paling depan, cuman pas saya lihat di atas kok ada kayak center. Apa ada rombongan lain, apa rombongan dari si Teteh nih. Nah, makanya saya kejar biar bareng aja gitu Mas. Ke atas saya nyampe di puncak duluan, nggak ada siapa-siapa. Oh, padahal lampu ada tadinya, lampu ada. LED. Ternyata dapat begitu teman-teman udah nyampe puncak juga kan nyusul tuh. Nyusul terakhir si Ade bilang kalau si Teteh nggak lanjut perjalanan, kembali lagi ke Arcopodo. Kan nggak tahu tuh siapa tadi malam, nggak tahu apa. Entah mereka udah naik puncak turun lewat mana nggak tahu dah. Bener. Cuman saya inget sinar headlamp ada di puncak. Ada. Jadi pas naik ke Ya pikiran Mas Bimi itu Teteh lah ya sama timnya. Karena wah kayaknya yang 2 orang yang cowok ini. Iya.
ternyata setelah nyampe saya puncak sendirian kayak Oh berarti Mas Bim sendiri sendiri nggak ada di puncak. kayak tadi. Jadi kan sebelum puncak ada kayak semacam cerukan tuh, jalur yang mau ke puncak. Dekat sama puncak, kan tinggal berapa meter lagi puncak tuh. Nah saya di situ nunggu teman-teman udah pada ngumpul, baru kita ke puncak bareng-bareng. Jam berapa tuh Mas? Kira-kira? Kalau saya nyampe sekitar jam 5:30, 6. Jam 5:30. Kalau teman-teman jam 6 lah, jam 6 6 ya? nyampe. Jam Berarti 6 setengah 7. Setengah 7 tuh udah semua di puncak. Udah tuh semua ya? di puncak. Kita di puncak. Waktu itu masih cerah sih. Walaupun ada angin biasa. Terus sekali ini sih pasir ya. Di puncak masih pemandangannya masih ini sih, maksudnya apa? Kita ngelihat masih leluasa lah, masih kelihatan kabut atau nggak kabut. kabut. Nah begitu di puncak kita juga sempat ngerekam juga kan, ada videonya juga. Tiba-tiba datang tuh angin gede, badai pasir. Udah jangan lama-lama di puncak, kembali ke titik tadi yang saya nunggu itu. Yang di bawah tadi. Di bawah tadi. Nah semua udah pada ngumpul. Nah si Ade ini masih di puncak sebenarnya. Oh si super. Si super. Pas saya hitung, Ade sama Sinyo mana? Si Ade di puncak Mas. Dilihat kan kelihatan tuh. Masih oh ya kelihatan. ada. Nah Sinyo mana? Nggak tahu Mas. Lagi mana? Terus tiba-tiba di punggungan sebelah mana ya? Sebelah timur ya. Dari ini. Dari jalur Cemoro Tunggal ke puncak itu. Ada orang manggil-manggil. Bilang apa Mas? Mas, pakai peluit. Udah kita semprit. Wah itu Sinyo tuh. Udah, Dri kamu turun ke bawah, potong jalur punggungan. Aku sama si Adi naik ke atas. Maksudnya ke arah punggungannya dia, cuman pas nyampe atas nggak ada. Sengaja Mas ke atas tuh biar lihat jarak pandangnya luas lah ya. Dan juga Andri motong punggungannya yang jelas, punggungannya kelihatan tuh. Bener. Motong punggungan siapa tahu nemu di situ kan dapat. Ternyata nggak ada. Nah di situ kita manggil pakai peluit. Suaranya ada. Cuman apa ya? Itunya nggak ada, nggak nampak. Karena mungkin penglihatan ya, badai apa kan. Dan berdasarkan hasil rekaman kemarin itu dokumentasinya Senta Janet juga. Pas di puncak pun Ya, sebenarnya dokumentasi pun si kameramennya ngeliput sebenarnya Mas ya. Secara pandangan dia katanya si kameramen ya biasa aja. Tapi pas secara hasil itu kan kayak ngezoom, ngeblur, terus ada suara angin lah kayak gitu. Ya agak janggal juga sih apakah padahal masalahnya gini Mas, yang saya tahu dari kameramennya atau Mas Bim juga nggak ngeblur, biasa aja kayak ngerekam biasa gitu. Tapi anehnya secara hasil pun ternyata kayak gitu hasilnya kan. Terus hasilnya Mas Sinyo hilang tuh, hari Selasa hilang. Tetap selama kita turun, kita jadi turun pelan-pelan sambil nyari. Nah udah nyampe Kalimati, nyampe Arcopodo di camp, kita packing, briefing tuh. Udah gini aja briefing, 3 orang stay di Kalimati. Siapa tahu nyusul di Kalimati. 2 orang, saya sama Ade turun ke Ranukumbolo untuk nanti bantuin tim SAR lah ibaratnya kan. Kayak 1 orang sih. Jadi Mas sudah pikir panjang lah ini harus ada tim SAR nih gitu. Andri langsung inisiatif ke Ranupane. Andri nyampe Ranupane itu jam 5 sore, dia langsung hubungin kontak Jogja, langsung tim SAR dari Lumajang, dari TNI BTS dan lain sebagainya. Jadi cepat memang. Jadi malam itu juga ada personel SAR yang naik ke atas. Ketemu itu saya. Rabu, berarti Rabunya naik udah. Selasa malam udah naik. Selasa malam udah naik, ketemu saya di Ranukumbolo. Saya ceritakan, mereka juga bawa tali sama kermantel. Mereka juga udah nunjuk titik. Paling ke Blank 75. Oh, udah. Area udah tahu lah pasti Blank 75. Hilangnya di mana Mas? Hilangnya di puncak. Bareng-bareng di puncak padahal kita hilang. Paling di Blank 75 ini Mas. Di punggungan sebelah sini, di area Blank 75. Ya udah, akhirnya tim SAR naik lagi. Nah saya nyusul besoknya bareng tim SAR hari Rabu. Cuman yang di Arcopodo yang di Kalimati kan ada tuh yang 3 orang tuh
Teman-teman saya juga itu juga sama ikut nyari juga sama tim SAR. Cuman kata mereka suaranya ada, orangnya nggak ada. Orangnya Itu nggak di ada. posisinya di sekitar area Blank 75 lah. Berarti memang pada saat hari Rabu itu udah bikin tenda ya di Blend 75? Ya di sekitar area 75 kan lumayan luas juga tuh kan. Jadi cuman memang jalur lahar dingin kan dia. Jadi memang ada jejak-jejaknya sih. Jadi kayak baterai disusun, kemudian alas kakinya dia. Jadi terus ada bekas dia jatuh perosotan, terus kemudian ada bekas dia bikin kayak semacam bivak lah atau apa buat istirahat sementara rebahan. Terus ada bekas sisa-sisa makanan juga dari daun dan sebagainya. Artinya ini berarti Artinya dia masih bisa bertahan hidup survive. ya. Survive. Jadi ngubuk-ngubuknya cuma di Blank 75 itu. Cuman ya itu tadi kan padahal kita kan stay di situ kan. Anak-anak teman-teman SAR juga stay di situ. Kemudian hari Jumat saya udah turun tuh. Semua survivor harus turun. Teman-teman survivor harus turun semua karena kan mental ya, psikologis. Benar. Harus turun. Terus kemudian dikabarin kan ada juga tuh seru dukun ya, seru dukun dan apalah. Banyak lah, ada yang bilang di Sumbermani, ada yang bilang di Kalimati, ada yang bilang ini. Ya cuman kita percaya nggak percaya. Terus katanya suruh nazar. Ini mah diumpetin katanya. Cuman nggak tahu juga sih. Ya udah suruh nazar, akhirnya kita nazar. Kalaupun misalkan nggak ada umur, minimal adalah jasadnya. Nah, kita nazar ngasih makan anak yatim. Baru besoknya ada kabar dari atas ketemu, cuman statusnya udah Kamboja. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat tuh masih pencarian ya? Pencarian. Jadi memang jejaknya cuma di situ-situ aja. Itu muterin Blank 75 itu. Blank 75 kan memang jalur tuh, banyak jalur juga. Ya, area-areanya itu aja. Nah selama pencarian itu ada cerita-cerita nggak sih mas? Pas aku naik sama tim SAR nyampe dari abis Ombo itu hutan apa namanya itu? Cemoro Kandang. Daerah Jambangan. Nah daerah Jambangan itu istirahat kita tuh berapa orang waktu itu ya, 14 apa ya. Jadi ya udah berhitung. Ada yang lebih satu tuh. Waktu jadi harus yang 14, 15. Nah yang paling depan nih kabur duluan. Otomatis kan serempak kabur juga loh. Padahal kita nggak tahu nih ada apa. Sampai di Kalimantan tanya ada apa. Lihat itulah. Lihat Pocica. Atau beneran anak Pocica? Nggak tahu juga Pocica katanya sih. Cuma nggak tahu ya. Kita ikutan aja kabur ya. Ikutan aja. Pecak juga. Berarti tuh dia ngerasa ada penampakan itu. Ya. Dan secara hitungan suara ada nambah satu. Ada nambah satu. Terus ada cerita nggak mas buat pencarian itu? Paling abis pencarian, jadi abis Andika ketemu kan Semeru udah lama nggak mengeluarkan erupsi tuh. Pas udah ketemu baru erupsi dia. Jadi seakan-akan apa ya, udah ketemu tiba-tiba langsung erupsi. Tanda ini udah ketemu. Jadi kan udah sekian bulan tuh, udah lama juga udah. Terus yang sempat kemarin diceritain sama mas, yang suara-suara si Mas Inyo itu seperti apa tuh mas? Nggak tahu suara, nggak tahu apa ya. Cuman jelas sih memang sih manggil mas di sini mas. Gitu. Cuman kita cari. Itu hari keberapa pencarian? Hari pas aku masih di Kalimati tuh. Jadi muter-muter juga kita tuh, muter-muter. Cuman nggak ada. Cuman jejaknya ya memang di sini. Jejaknya ada dan ada suara mas aku di sini gitu ya. Mas di sini. Entah karena psikologi saya yang lagi turun. Cuman tanyain anak-anak yang lain juga dengar. Nggak mas sendiri yang rasain. Jadi kayak si Ardi, si Hari, tanyain yang bareng kita naik. Dengar mas, dengar. Waktu itu suhu itu -5. Jadi itu suhu di puncak. Suhu di Kalimati. Di Kalimati. Jadi kan kita bawa itu juga tuh suhu -5. Jadi gimana ya kondisinya? Jadi semalaman itu nggak bisa tidur gimana? Karena kondisinya dia berbekalannya juga cuma makanan sedikit toh. Gitu. Dan juga kan kita juga bawa peta. Kita masih berharap semoga aja
patokannya kelihatan tuh Gunung Kepolo, pokoknya di Bener, sini. bener. Soalnya sebelum dari Ranukumbolo mau naik ke Kalimati tuh sepanjang jalur itu kita tebas nih kalau tersesat Patokannya Gunung Kepolo ini. Gunung Kepolo gitu. Ada itu lagi. Boleh diceritain nggak mas kondisi korban ya waktu ditemukan tuh seperti apa mas? Terus sama pas saat-saat ditemukan tuh gimana sih rasanya gitu? Pas ditemukan itu Gimana ceritanya itu? kan posisinya itu di dasar ya. Jadi ada Blank 75 itu kan banyak jurang. Nah, dia di salah satu jurang itu kan ada batu gede tuh. Nah, dia di antara batu itu. Posisinya Emang jatuh ya posisinya? kayaknya sepertinya jatuh. Jadi ada kayak luka di sini lah, bekas apa. Cuman masih hangat sih. Badannya masih hangat? Masih hangat, kemudian darahnya juga masih Seger ibaratnya ya? masih seger lah ibaratnya, walaupun udah hitam cuman masih ya baru sehari inilah. Iya. Baru hari itu gitu. Iya. Cuman kan teman-teman muterin situ nggak ada. Padahal jarak dari base camp SRU di sana sama titik yang ditemukan itu berapa meter? Belakangan, cuman belakangnya doang. 5 meter ada kali mas? 5 meteran lah, 5 meter 10 meter dekat. Tapi saat pencarian 2 harian itu nggak ada. Nggak ada. Baru udah ke titik yang tempat jatuh itu juga Titik mas. jatuh itu udah. Udah Jadi, dicek juga sebenarnya. udah dicek. Jadi nemunya itu nggak sengaja jadi pergantian ya. Iya. Jadi yang dari bawah ke atas, yang dari atas ngisi ke stru yang posisi itu. Nah pas mau naik ke atas, lihat kok ada kayak baju atau celana gitu. Pas lihat, oh iya ada. Posisinya kepala di bawah ya mas? Kepala di bawah. Almarhum kaki di atas. Cuman di tengah-tengah batu ya. Jadi Iya, kayak iya. ada batu bola Terhimpit gitu ya, Mas? terhimpit, Tapi ada patah tulang gitu mas? Si korban? Ada sih kayaknya sih. Ada patah Ada tulang. patah tulang. Sampai hancur itu nggak ada? Enggak. Patah aja paling. Patah. Jadi pas evakuasinya pakai Iya. vertical rescue. Evakuasi itu gimana tuh mas? Evakuasinya jadi pakai tali. Jadi almarhum dibungkus, kemudian diikat di harness, kemudian ditarik ke atas. Harness full body berarti. Full body. Berapa meter mas narik itu? Berapa ya? 30-an kali ya? 30 apa? Ya nggak begitu tinggi sih sebenarnya sih. Cuma kan bilang katanya ada ini namanya 75 Iya. 75 meter. Padahal kan Blank 75 kan sebenarnya kawasan ya kan? Iya. Jadi, Kawasan. Karena kawasan. ada beberapa jurang Jurang, juga. Nah, dia masuk di salah satu jurang itu. Setelah korban diangkat tuh mas sampai ke atas, nah terus pas turunnya itu gimana prosesnya mas? Sampai dia ke base camp pendaftaran lagi? Ranopannya. Jadi dikumpulin dulu di Kalimati kan. Iya. Jadi semua seru berkumpul Kalimati. Jadi korban kan udah dibungkus tuh. Jadi turun dari Kalimati lancar sih. Dari Kalimati ke Ranupane lancar, nggak ada Bergantian berarti ya? Bergantian. Jadi banyak yang bantu, alhamdulillah, dari TNBT sendiri, kemudian dari Bupati Lumajang, kemudian dari Sar Lumajang, dari teman-teman Jogja, Mapalan terutama, teman-teman Jember, Malang, Surabaya, banyak yang bantu. Turun semua ya? Berapa orang tuh mas kira-kira? Wah banyak kayaknya. Sampai ratusan nggak mas? Kurang tahu dah. Tapi banyak banget ya? Banyak. Terus sampai bawah, Soalnya keluarganya udah nunggu berarti Dari tuh? UGM sendiri kan juga bentuk bentuk pos. apresiasi ya. Jadi Apa-apa. di kampus sendiri juga ada pos informasi. Jadi berangkatin naik bis. Semuanya tuh. Mm. Nah waktu sampai Ranupane nih mas, Mm. berarti keluarganya udah ada tuh? Ada bapaknya. Ada bapaknya? Ada bapaknya. Jadi ada bapaknya, cuman kita dipisah. Oh. Jadi kita diamanin, kita diangkut pakai mobil langsung ke Surabaya, ke Mojokerto. Jadi kalau almarhum kan ke rumah sakit dulu tuh. Iya. Kita tadinya mau nyusul tuh ke rumah sakit, cuman nggak boleh. Langsung aja Mojokerto. Mojokerto itu kampung halamannya Mas Sinyo. Mas Sinyo. Oh. Mojokerto. Pas naik juga kami juga ketemu temen dari Malang tuh, ketemu, weh Dion, apa kabar ya? Kan ada di videonya nanti ada ketemu juga. Gimana puncak cerah. Itu yang pas ketemu di jalur pas pulang dia ya pulang ya? Nah dia balik lagi tuh, udah nyampe kota balik lagi karena dengar kabar itu. Terus sampai akhir nemenin terus tuh mas? Nemenin, sampai dari evakuasi sampai pemakaman dan ya lancar lah, banyak bantuan. Pemakaman juga yang nyangkut juga dari Pak Tikno, Mensesnek sekarang. Waktu itu? Waktu itu Pak Tikno juga ikut.
dulu Mensesnek turun langsung. Sekarang Oh, Mensesnek. sekarang. Dulu apa, Mas? Dulu Dekan. Oh, Dekan UGM. Oh iya. Dekan. Turun ya. Dekan terus naik rektoran dia. Iya. Bisa ceritain nggak sih Mas, sosok almarhum tuh kayak gimana sebenarnya orangnya? Ceria, terus baik, nurut lah sama senior, nurut, kemudian juga senang nulis sebenarnya juga. Oh, dia pernah Ada di- blognya juga, ada Oh, ada blognya. blognya. Apa Mas blognya ada? Ada Andika Sinyo, cuman beberapa tulisan aja sih. Sampai sekarang masih ada ya? Masih ada. Jadi tips naik kereta api gratis. Oh, dia Oh, ya. kayak gitu-gitu suka nulis memang ya. Cerita-cerita Cerita, nyanyi gitu ya. nyeleneh, memang agak nyeleneh. Tapi sosoknya emang periang ceria itu Mas. Ceria. Kalau sebelum berangkat pas di sekre Mas packing ya sampai dia mau ikut kan awalnya nggak mau ikut kan? Sampai dia mau ikut juga itu ada tanda-tanda atau gimana Mas? Di sekre? Paling pas di kereta kan biasanya kita bawa buku gunung-gunung tuh. Iya. Nah kan ada tuh di judul Semeru. Nah pas dibuka kita lihat nggak ada Semeru. Buku-buku tentang Gunung. Gunung-gunung Indonesia. Gunung-gunung profil Indonesia gunung ya. profil. Nah, jadi terus ada kayak mitos dan sebagainya Iya. kan. Iya. Apa aja yang di pantangannya kan. Pas kita buka di selama perjalanan berangkat di kereta itu nggak ada Sama sekali nggak ada tuh. sama sekali. Nah pas balik ke sekret setelah kejadian ya senior buka buku ini ada Semeru. Padahal nggak ada waktu itu. Padahal waktu itu nggak ada. Terus kalau misalkan tadi kan bicara sosok almarhuman seperti itu, terus ada nggak sih persembahan terakhir untuk almarhum waktu dari organisasi Mapalanya Mas? Oh jadi kan janji ya sebenarnya. Oh janji yang tadi ya Mas? Yang dia Mas temenin yuk berenang di Ranukumbolo. Nah jadi tadinya kan perdebatan dulu ini mau Imamore mau pasang di mana, di puncak, di Acopo, di Blend 75 atau di Ranukumbolo. Udah di Ranukumbolo. Oh jadi dari Karena kan- organisasi bikin prasasti ya? Imamoriam itu. Jadi kan karena keinginan korban sebelum kejadian kan pengen mandi di Ranukumbolo. Semoga dengan adanya Imamoriam itu dia bisa ya setidaknya inilah Ya keinginan dia lah ya Mas ya, yang terakhir. jadi dipasang di Ranukumbolo. Sama kemudian ada kita bikin figura tuh, jadi ada barang-barang dia dikenakan selama pendaki kita Di sekret di sekret dipasang. untuk mengenang beliau lah ya. Jadi ada protektor, ada kompas Semeru, kemudian ada jam tangannya. Jam tangannya ada Jam masih ada darah. jam tangannya waktu dia pakai. Masih ada bekas darahnya. Dan Slayer. Kayak jaket yang dia pakai juga ada tuh. Kalau jaket nggak, paling baju PDL ya. Oh, Baju PDL. kalau jaket itu dikuburin langsung sama dia. Karena kan darah kan. Iya. Ya mungkin buat pembelajaran aja. Oh, iya. Dalam artian alam itu kan nggak bisa ditaklukkan. Iya. Artinya kita kan belajar di alam. Alam adalah segalanya ya ibaratnya kan. Kita belajar di alam, kita dapat kawan di alam, dapat saudara di alam. Jadi ketika namanya berkegiatan di alam bebas itu kan penuh resiko. Benar. Mengandung dan mengundang resiko. Mengandung dan mengundang. Pasti itu. Iya. Karena kan nggak bisa ketebak nih Benar, alam. benar. Namanya alam kan kita nggak bisa ngalahin alam lah ibaratnya. Walaupun bekal yang kita punya udah memenuhi ibaratnya dalam materi, keilmuan ataupun dari segi perlengkapan dan peralatan, cuman yang penting jangan sampai teledor atau merasa apa ya, wah gue bisa nih. Iya. Ini. Ibarat kata meremehkan alam ya Mas. Iya sih benar sih. Jadi kan bayangin aja zaman itu, ibaratnya zaman tahun 2009 peralatan kita lengkap. Kalau dibandingkan dengan anak-anak sekarang ya, kalau naik gunung itu kan Benar Mas. Jauh. kita bawa kalmantel. Bener. Orang mikir kalmantel buat apaan? Ya kan kita nggak tahu nih resikonya, ya kan. Benar. Siapa tahu kita nggak mau ya ada kejadian lagi, misalnya teman kita jatuh ke jurang kan kita bisa evakuasi cepatnya. Ya betul sih Mas. Beda sama anak sekarang ya Ki ya. Ya, Iya nggak sih? sebenarnya kita nggak ngejudge semua anak sekarang ya. Intinya bukan itu ya. Tapi mayoritas Mayoritas benar. karena gini men, gua ngelihat kebanyakan ya buat ke gunung sekarang buat dipamerin lagi di Instagram. Iya, Gitu, benar. buat di medsos ya. Padahal safety first utama ya. Iya, karena kan ke gunung nggak kayak ke mall kan, cuma Iya. pakai celana pendek gitu.
pakai sneakers gitu. Iya, beda. Baju Supreme Beda, gitu. beda, beda, Iya, beda. nah gitu kan. Beda. Emang ada standarnya Bener. seperti yang dibilang Mas Bibim tadi gitu. Bener. Butuh bawa kermantel juga, bawa tenda Tenda, juga ya Mas. Dan tenda juga nggak tenda sembarangan ya Mas? Sembarangan. Jadi kita bawa 3 tenda, 2 tenda itu buat istirahat, 1 tenda buat logistik. Tuh, Tenda sampai kayak dapur, gitu men. tenda dapur. Iya iya iya. Dan ada spesifikasinya ya Mas, Ah, tendanya nggak sembarangan juga ya. Dari kita semua teman-teman juga mungkin bisa bantu untuk mengenang almarhum, bisa kita doain bareng-bareng. Semoga almarhum di sana diterima di sisinya dan diterima semua amal ibadahnya. Terus paling yang terakhir nih Mas, ada pesan-pesan lagi nggak Mas buat pendaki saat ini, terus untuk kegiatan alam bebas saat ini selain yang tadi Mas Apapun ya, bilang? kegiatan Iya, alam iya. bebas apapun, pada intinya sekali lagi kegiatan alam bebas itu punya resiko yang tinggi. Iya. Tadi mengandung dan mengundang resiko. Untuk itu setidaknya bekalilah diri kita dengan keilmuan atau materi pengetahuan, entah materi teknik kayak atau misalnya kalau naik gunung kita cari informasi. Bener. Kan sekarang enak tuh cari informasi Udah tinggal gampang, googling. internet Kalau dulu kan banyak. kita harus beli buku tuh. Beli buku. Terus kamu masih ingat peta Semeru itu kita minta ke Badan Fakultas Geografi waktu itu untuk difotokopi terus diperkecil. Atau enggak kita main ke sekolah atau universitas lain, kita minta laporan. Laporan Iya, laporan dia naik gunung. Bahkan sekarang udah ada aplikasinya kan. Bener, bener, aplikasinya Iya enak. kan, beberapa tuh kayak View Ranger atau apa itu tinggal hidupin GPS sudah ngikutin kontur dari petanya gitu. Udah kelihatan banget ya, udah gampang Kalau ya. dulu ini Mas, peta yang hitam Fotokopi putih. ya, dimasukin Hitam ke putih. plastik ya. Sama protektor ya. Kita baca garis kontur sendiri dah. Iya. Iya. Terus Ki, dari lu Ki ada yang mau tambahin? Ya sekali lagi bener tadi yang dibilang kalau naik gunung itu, bahkan gua pribadi ya di gunung yang ke gunung yang sama beberapa kali pasti deg-degan, ada deg-degannya gitu Mas. Kalau saya tuh misalnya ke gunung gede aja sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan 5 kali itu ke gunung sana, pas ke 6 kalinya tetap waspada, kita nggak tahu kan. Iya. Sedetik ke depan itu ada apa yang terjadi, mungkin pohon tumbang, mungkin lagi jalan nih ada pohon tumbang jatuh gitu kan, Atau longsor. atau ada binatang buas, ular atau apa gitu. Tetap hati-hati. Karena nggak bisa diprediksi alam. Iya, terus ya safety prosedurnya juga, bawa peralatan yang benar-benar ibarat kata standar ke gunungnya benar, jangan yang sembarangan. Ya terus apa ya? Jaga teman juga di gunung ya, karena beberapa waktu ini banyak orang yang ninggalin teman Mas di Iya. gunung. Bener. Iya kan, kasihan juga temennya pulang tuh gak ada temen kan. Bener. Pelangga-pelongo ya di jalur. Itu ya mudah-mudahan ke depannya nggak ada lagi nih kasus-kasus seperti ini gitu. Dan yang udah yang terjadi, semoga korban-korban ini diterima di sisinya dengan baik gitu. Terus terakhir dari saya paling, dalam kegiatan apapun kita harus awali doa lah. Pasti. Awali doa, terus intinya ada di set tempat dipatuhi. Iya. Terus paling terakhir manajemen perjalanan semuanya satu tim harus tetap tadi kata Rizky. Iya, kompak. Nah itu kemudian almarhum juga nyatet tuh setiap perjalanan. Jadi jam segini nyampe mana. Iya, itu penting banget sebenarnya. Catatan perjalanan. Catatan perjalanan benar-benar. Paling cukup sekian, makasih Mas Bibim. Ya. Mas, thank you Mas. Waktunya kita udah ganggu lagi Mas Bibim, padahal kita udah masuk gitu. Tadi gitu aja teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, Oke. dan share ke teman-teman kalian. Terus jangan lupa kalau kalian pengen komentar tentang video ini tentang almarhum ya, Iya. atau kalian bisa coba share ke teman-teman biar bisa bantu doa juga. Iya, Kayak iya. gitu aja sih paling. Terus kalau yang mau tentang Kevin nih ada linknya nih. Iya. Nah, kita kemarin sempat sama Mas Bibim nih di link ini kita udah ngobrol-ngobrol tentang sedikit Kevin lah ya. Iya, tentang penelusuran gua. Iya, nanti bisalah kita coba kilik-kilik waktunya lagi nih. Iya. Paling gitu aja. Makasih buat teman-teman. Jangan lupa terus stay tune di ngobrol.com. Bait Mahameru. Begitu tenang dan sunyi, burung-burung liar berkejaran, terbang di antara semak-semak yang menguning.
Di tepi Ranu Kumbolo, aku berdiri, menatap tak bosan-bosannya. Di tepi Ranu Kumbolo, aku menangis seorang diri, menanti senja yang tak kunjung tiba. Mahameru masih saja bungkam, diam 1000 bahasa. Dinginnya kabut sesatkan pikiranku, sama-sama kita jejakkan kaki di puncak Mahameru, bertarung melawan ganasnya terpaan badai pasir. Mahameru, aku datang membawa pesan, pesan yang berasal dari hati sang petualang, bukan pesan yang berasal dari ucapan belaka. Mahameru, aku gelisah, gelisah yang tiada henti. Kan ku tulis namamu dalam bait Mahameru, agar kenangan kita tak pernah sirna. Mahameru, aku titipkan kawanku kepadamu. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, ke kerabat-kerabat kalian, kemana ke mantan, Jangan ke mantan, jangan ke mantan.